Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus, kami memuji memuliakan Engkau Tuhan, karena kasih-Mu senantiasa memenuhi hidup kami. Biarlah hidup kami senantiasa dipimpin oleh firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Hamu akka nahina holongan, unak kamu marlulu, pasat tamu marimasi tu debata aitar surat do, diau do pamaloson, au pe mamaloson ninna Tuhani. Pembalasan itu adalah hak Allah. Martangi yang masa halak ina patol hason na di bagasan rohana, aitung mace pojok di hilala ibana, di do ibana ma di tangyang nai. Ale Tuhan hodo na uboto sa saluhuk na. Di boto hodo boha di bay nanggikku nai holongan. Holak guar na do nai holong. Alay holan hosom do toros diula maradopon hami. Ay tung balos som majo tu ibana hobar tu pangalahona na say makkosomi say burju iba tu ibana alay say balik jela suhar do toros pangalahona maradopon hami. Amin. Apakah kita layak memohon kepada Tuhan meminta pembalasan sesuai dengan perbuatan jahat orang lain? Pembalasan adalah hak Tuhan. Dialah yang akan menentukan apa yang akan kita alami sesuai dengan rencananya, kehendaknya, dan tujuannya. Jika kita mendapatkan sesuatu yang tidak baik dari orang lain, mungkin ketidakbaikan itu dapat memotivasi kita untuk melakukan lebih banyak kebaikan bagi orang yang ada di sekitar kita, membuat kita semakin sabar menghadapi orang yang melakukan hal yang tidak baik terhadap kita. Yang paling penting adalah Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk berbuat baik kepada orang yang melakukan kejahatan terhadap kita. Sebab ketika kita mampu membalas kejahatan dengan kebaikan melalui hati yang tulus dan ucapan syukur, maka perbuatan baik itu akan bagaikan bara api yang diletakkan di atas kepala orang tersebut. Jika kejahatan yang kita hadapi dan kita membalaskannya dengan kejahatan, apakah di dalam hati kita ada kepuasan? Justru kejahatan akan semakin merajalela, sebab semakin bertambah orang yang melakukan yang jahat. Tadinya hanya satu, yaitu orang yang berbuat jahat atau tidak baik terhadap kita saja. Tetapi karena kita balas dengan kejahatan, maka kita pun menjadi orang yang jahat, yang akan semakin menyebarkan kejahatan tersebut. Jika kita membalasnya dengan kebaikan, maka kejahatan berkurang, dan kemungkinan kebaikan yang kita lakukan menjadi alat Tuhan, mengubahkan orang yang melakukan kejahatan tersebut. Sahabat yang baik hati, tanggung jawab kita adalah tetap melakukan kebaikan. Sebab tidak ada kebaikan yang terlambat. Kebaikan selalu tepat pada waktunya. Jika menurut kita waktunya sudah lewat, lakukanlah saat itu juga, tanpa menundanya. Sebab itu akan menjadi lebih baik bagi kita dan sesama. Dengan demikian, kita menyerahkan pembalasan sepenuhnya hanya kepada Allah. Baik pembalasan perbuatan baik maupun perbuatan jahat seseorang. Kita berbuat baik karena kita telah menerima kebaikan dari Tuhan. Sehingga kita tidak perlu menuntut balas ketika kita disanggupkan berbuat baik. Perbuatan jahat atau niat jahat orang lain, izinkanlah Tuhan yang akan membalaskannya. Sebab dengan demikian, hati kita akan terbebas dari belenggu sakit hati, kebencian, dendam, akar kepahitan kepada orang lain. Semua ini boleh terjadi jika kita mau
mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan kita akan terbebas dari sakit hati, kebencian, dendam, dan akar kepahitan. Tuhan memampukan kita untuk mengasihi, berbuat baik kepada semua orang, tanpa harus memikirkan, mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan orang lain. Kewajiban kita adalah melakukan kebaikan dengan senang hati, dengan tulus, dan ucapan syukur. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh sangat baik. Mampukan kami melalui firman-Mu dalam menjalani hari ini, supaya kami selalu melakukan kebaikan tanpa menuntut balas. Kalaupun orang melakukan sesuatu yang tidak baik terhadap kami, biarlah itu melatih kami, memurnikan kami semakin lebih baik lagi untuk ke depannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.